Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabarnya hari ini adik-adik? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi perkembangbiakan pada tumbuhan. Tahukah adik-adik bahwa ratusan ton sayuran dipanen tiap hari untuk dikonsumsi loh? Pernahkah adik-adik berpikir bahwa apabila sumber daya alam hayati terus-menerus digunakan dapat mengalami kepunahan? Bagaimana agar sumber daya alam berupa tumbuhan tidak punah? Tumbuhan merupakan sumber daya alam terbarukan yang dapat terus dilestarikan melalui upaya perkembangbiakan. Perkembangbiakan tumbuhan dapat dilakukan secara dua cara, yaitu perkembangbiakan seksual dan aseksual. Agar adik-adik dapat memahami lebih lanjut tentang perkembangbiakan tumbuhan, ayo mempelajari bab ini dengan penuh semangat. Tujuan pembelajaran dari materi kita kali ini yaitu yang pertama, dapat mengetahui cara perkembangbiakan vegetatif alami dan buatan pada tumbuhan. Yang kedua, dapat mengetahui cara perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Yang ketiga, dapat mengetahui macam-macam penyerbukan. Dan yang keempat, yaitu dapat mengetahui teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan dibagi menjadi dua, ada perkembangbiakan secara tak kawin vegetatif dan perkembangbiakan secara kawin generatif. Perkembangbiakan secara tak kawin vegetatif terbagi menjadi dua, ada vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami terbagi menjadi 8, ada tunas, tunas adventif, spora, rizoma atau rimpang, stolon atau geragi, umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Tunas, tanaman-tanaman yang perkembangbiakan secara vegetatif dengan menggunakan tunas yaitu ada pisang, rumput, bambu, dan lain-lain. Dengan menggunakan tunas adventif, yaitu pada tanaman cocor bebek dengan menggunakan tunas adventif daun, dan tumbuhan sukun dan pohon cemara menggunakan tunas adventif akar. Spora, yaitu pada tumbuhan lumut, paku, dan jamur. Rizoma atau akar tinggal atau rimpang pada tanaman lengkuas, kunyit, jahe, dan lain-lain. Stolon atau geragi pada tanaman rumput peti, stroberi, pegagan, umbi batang yaitu pada tanaman kentang, ubi jalar, talas, umbi lapis yaitu pada tanaman bawang-bawangan, ada bawang merah, bawang putih, bawang bombay, pada bunga bakung atau lili dan pada bunga tulip. Vegetatif buatan yaitu perkembangbiakan tanaman yang harus dengan bantuan manusia untuk mengembangbiakannya. Vegetatif buatan terbagi menjadi 5, ada mencangkok, menempel atau okulasi, merunduk, mengenten atau menyambung, dan stek. Yang pertama yaitu mencangkok. Yang kedua ada menempel atau okulasi. Yang ketiga ada merunduk. Yang keempat ada mengenten atau menyambung. Dan yang kelima ada stek. Perkembangbiakan secara kawin atau generatif. Organ reproduksi betina yaitu putik, sedangkan organ reproduksi jantan yaitu benang sari. Penyerbukan atau polinasi adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Macam-macam penyerbukan berdasarkan perantaranya. Yang pertama ada anemogami, perantara angin. Ciri-cirinya yaitu bunga berukuran kecil dan tidak menarik, jumlah bunga banyak dan ringan, tidak mempunyai nektar dan bau. Contoh tanamannya yaitu tanaman padi, jagung, dan ilalang. Yang kedua yaitu hidrogami, perantara air. Contoh tanamannya yaitu tanaman yang habitatnya di air, yaitu ada eceng gondok,
teratai, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu antropogami, perantara manusia. Contohnya pada tanaman vanili, salak, dan beberapa jenis anggrek. Yang keempat yaitu zoidiogami, perantara hewan. Yang pertama ada entomogami, yaitu penyerbukan dibantu dengan serangga. Yang kedua ada ornitogami, yaitu penyerbukan dibantu dengan burung. Yang keempat ada chiropterogami, penyerbukan dibantu dengan kelelawar. Dan yang keempat ada malakogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh siput. Macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Yang pertama ada autogami, yaitu penyerbukan sendiri. Yang kedua ada geitonogami, yaitu penyerbukan tetangga. Dan allogami, penyerbukan silang. Serta hibridogami, yaitu penyerbukan bastar. Teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Ada hidroponik, veltikultur, dan kultur jaringan. Mari kita bahas satu persatu. Hidroponik adalah cara penanaman tumbuhan dengan menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam air dan tanpa menggunakan media tanah. Keuntungan hidroponik yaitu tidak membutuhkan tanah sehingga cocok diterapkan di lahan sempit. Tanaman bebas hama, tanaman yang dihasilkan lebih banyak, dan tanaman bisa dipanen kapan saja dan bebas pestisida. Tetapi hidroponik mempunyai kerugian, yaitu biaya yang dikeluarkannya mahal, memerlukan ilmu dan keterampilan membudidayakan tanaman, dan jika ada tanaman yang terkena penyakit, seluruh tanaman bisa rusak. Yang kedua ada veltikultur. Veltikultur adalah metode budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi secara bertingkat atau vertikal dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah tanaman. Keuntungan veltikultur yaitu menghemat lahan, menghemat pemakaian pupuk dan pestisida, dapat dipindahkan dengan mudah dan memiliki nilai estetik atau keindahan yang tinggi. Tetapi kekurangan veltikultur yaitu penyiraman dan pemupukan harus lebih sering dibandingkan menanam dengan cara biasa. Yang ketiga yaitu kultur jaringan. Kultur jaringan adalah suatu metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman seperti sekelompok sel atau jaringan yang ditumbuhkan dalam kondisi aseptik, sehingga bagian tanaman tersebut bisa dapat memperbanyak diri hingga tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang baru kembali dengan sifat yang sama. Keuntungan kultur jaringan yaitu menghasilkan tanaman dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu yang cepat. Tanaman bebas penyakit, kualitas tanaman menjadi lebih baik atau unggul. Kekurangan kultur jaringan yaitu memerlukan biaya yang mahal dan metode yang sulit. Harus ada ahli yang bisa melakukannya. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik memahami materi perkembangbiakan pada tumbuhan. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar adik-adik tidak ketinggalan untuk materi-materi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.